Adrian baru saja tiba di rumah bibinya, Vina, setelah orang tuanya memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Dia adalah seorang mahasiswa berusia 20 tahun, tampan dengan rambut hitam legam dan mata coklat yang dalam. Vina, di sisi lain, adalah wanita berusia 35 tahun yang cantik, dengan penampilan yang selalu terawat dan gaya yang elegan. Dia memiliki aura yang memikat, dan meskipun sudah menikah, ada sesuatu yang membuatnya terlihat lebih hidup ketika Adrian ada di sekitarnya. Saat Adrian melangkah masuk ke dalam rumah, dia disambut oleh aroma masakan yang menggugah selera. Vina sedang berada di dapur, mengenakan apron berwarna cerah yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang ramping. Ketika dia melihat Adrian, senyumnya merekah, dan seolah-olah waktu berhenti sejenak. Adrian. Selamat datang. Aku sudah menunggu kedatanganmu, ucap Vina dengan suara lembut, sambil melangkah mendekat. Adrian merasa jantungnya berdebar. Terima kasih, Tante Vina. Rumah ini terlihat luar biasa, jawabnya, berusaha untuk tetap tenang meskipun ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Makan malam pertama mereka bersama adalah momen yang penuh kehangatan. Vina menyajikan hidangan favorit Adrian, dan mereka berbincang tentang kehidupan sehari-hari. Adrian menceritakan tentang kuliahnya, teman-temannya, dan impian masa depannya. Vina mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali tertawa kecil pada lelucon Adrian. Namun, di balik tawa dan senyuman, ada ketegangan yang semakin meningkat. Saat Adrian mengambil gelas air dari meja, tangannya secara tidak sengaja menyentuh tangan Vina. Momen itu terasa seperti percikan listrik, dan mereka berdua terdiam sejenak, saling menatap sebelum Vina menarik tangannya dengan cepat, wajahnya memerah. Setelah makan malam, mereka membersihkan dapur bersama. Adrian merasa nyaman berada di dekat Vina, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ragu. Saat mereka berdiri berdampingan di dekat wastafel, Adrian meraih piring dari tangan Vina, dan jari-jari mereka bersentuhan lagi. Kali ini, Adrian tidak menarik tangannya. Dia merasakan getaran aneh yang mengalir di antara mereka, dan Vina pun merasakannya. Maaf, Tante, kata Adrian, suaranya sedikit bergetar. Vina tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Tidak apa-apa, Adrian. Kita hanya terbiasa dengan satu sama lain, jawabnya, berusaha untuk terdengar santai. Malam itu, setelah semua beres, Adrian duduk di ruang tamu, membaca buku. Vina muncul dengan secangkir teh hangat. Apa kau ingin menemani aku menonton film? Tanyanya, matanya bersinar penuh harapan. Adrian mengangguk, dan mereka duduk di sofa yang nyaman. Film yang mereka tonton adalah komedi romantis, tetapi perhatian mereka lebih tertuju pada satu sama lain daripada pada layar. Vina sesekali tertawa, dan Adrian tidak bisa menahan senyumnya melihat bibinya yang ceria. Saat film berlanjut, Vina secara tidak sadar mendekat, bahunya bersentuhan dengan Adrian. Dia bisa merasakan kehangatan tubuhnya, dan jantungnya berdebar lebih cepat. Adrian merasakan hal yang sama, tetapi mereka berdua berusaha untuk tidak menghiraukan perasaan itu. Setelah film selesai, Vina berdiri dan mengucapkan selamat malam. Tidurlah yang nyenyak, Adrian. Besok kita bisa jalan-jalan, katanya, sebelum pergi ke kamarnya. Adrian mengangguk, tetapi dia tahu bahwa malam itu akan sulit untuk tidur. Di dalam kamarnya, Vina terbaring di tempat tidur, memikirkan Adrian. Dia merasa bersalah karena memiliki perasaan yang tidak seharusnya. Dia adalah bibinya, dan Adrian adalah keponakannya. Namun, setiap kali dia memikirkan senyumnya, atau cara dia berbicara, hatinya bergetar. Sementara itu, Adrian juga tidak bisa tidur. Dia teringat akan tatapan Vina, senyumnya, dan sentuhan singkat di tangan mereka. Dia merasa bingung, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tertarik pada bibinya. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak biasa, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya. Keesokan harinya, setelah sarapan, Vina mengajak Adrian untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah. Mereka berjalan beriringan, berbicara tentang berbagai hal, tetapi ketegangan di antara mereka semakin terasa. Vina mengenakan gaun musim panas yang cantik, dan Adrian tidak bisa tidak memperhatikan betapa anggunnya bibinya. Saat mereka duduk di bangku taman, Vina menceritakan kenangan masa kecilnya bersama Adrian. Dia tertawa saat mengingat betapa nakalnya Adrian ketika masih kecil. Adrian merasa senang melihat Vina begitu bahagia, tetapi dia juga merasakan dorongan untuk lebih dekat dengan bibinya. Adrian, kau sudah tumbuh menjadi pria yang hebat, kata Vina, menatapnya dengan bangga. Aku bangga padamu. Adrian tersenyum, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam tatapan Vina.
Terima kasih, Tante. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik, jawabnya, berusaha untuk tidak terlalu terpengaruh oleh perasaan yang mengganggu. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Di sepanjang jalan, Adrian merasakan dorongan untuk menggenggam tangan Vina, tetapi dia menahan diri. Dia tahu bahwa ini adalah perasaan yang tidak seharusnya, tetapi semakin dia berusaha untuk mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu. Malam itu, setelah makan malam, mereka duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Vina menceritakan tentang kehidupannya, tentang suaminya yang sering bepergian dan bagaimana dia merasa kesepian. Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan empati yang mendalam terhadap bibinya. Kadang-kadang, aku merasa seperti tidak ada yang mengerti aku, kata Vina, suaranya lembut. Aku hanya ingin seseorang yang bisa aku ajak bicara. Adrian merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Vina. Dia ingin menjadi orang itu untuknya, tetapi dia tahu bahwa jalan ini berbahaya. Tante, aku selalu ada untukmu. Kau tidak sendirian, jawabnya, berusaha memberikan dukungan. Vina menatap Adrian, dan dalam sekejap, mereka saling memahami. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keponakan dan bibi di antara mereka. Ketegangan yang terpendam semakin kuat, dan mereka berdua tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang tidak terduga. Saat malam semakin larut, Vina mengucapkan selamat malam dan masuk ke dalam rumah. Adrian tetap duduk di teras, merenungkan perasaannya. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi semakin dia berusaha untuk menjauh, semakin kuat dorongan untuk mendekat. Dengan perasaan campur aduk, Adrian akhirnya masuk ke dalam rumah, bertekad untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di antara mereka. Dia tahu bahwa hubungan ini akan menjadi rumit, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaannya yang semakin dalam terhadap Tante Vina. Setelah beberapa hari tinggal bersama Tante Vina, Adrian merasa semakin terikat dengan bibinya. Setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan. Vina, dengan senyumnya yang menawan dan keanggunannya, selalu berhasil membuat Adrian merasa nyaman, tetapi juga bingung. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak biasa, tetapi semakin dia berusaha untuk menahan diri, semakin sulit untuk mengabaikannya. Suatu sore, Vina mengajak Adrian untuk pergi ke pesta koktail yang diadakan oleh teman-temannya. Adrian merasa sedikit canggung, tidak terbiasa dengan lingkungan sosial yang glamor. Namun, Vina meyakinkannya bahwa dia akan berada di sisinya. Jangan khawatir, Adrian. Aku akan memperkenalkanmu kepada semua orang. Ini akan menyenangkan, katanya dengan semangat. Ketika mereka tiba di lokasi pesta, Adrian terpesona oleh suasana yang meriah. Musik yang lembut mengalun di latar belakang, dan lampu-lampu berkilauan menciptakan suasana yang hangat. Vina mengenakan gaun malam yang elegan, menonjolkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Adrian tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan betapa cantiknya bibinya malam itu. Mereka berbaur dengan tamu lainnya, dan Vina memperkenalkan Adrian kepada beberapa teman dekatnya. Adrian merasa sedikit canggung di antara orang-orang yang tanpa percaya diri dan berpengalaman. Namun, Vina selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan membuatnya merasa lebih nyaman. Saat malam semakin larut, Adrian melihat seorang pria yang mencoba menggoda Vina. Pria itu tanpa percaya diri dan berusaha keras untuk menarik perhatian Vina. Adrian merasakan gelombang cemburu yang tidak bisa dia kendalikan. Dia tahu bahwa Vina adalah wanita yang menarik, tetapi melihatnya didekati oleh orang lain membuatnya merasa tidak nyaman. Vina, yang menyadari perhatian Adrian, tersenyum dan dengan lembut menolak tawaran pria itu. Terima kasih, tetapi saya sudah memiliki teman yang lebih menarik di sini, katanya sambil melirik Adrian. Adrian merasa sedikit lega, tetapi cemburu itu masih mengganggu pikirannya. Setelah beberapa saat, Vina mengajak Adrian untuk menari. Mereka melangkah ke lantai dansa, dan Adrian merasakan jantungnya berdebar saat Vina memeluknya. Musik yang lembut mengalun, dan mereka bergerak bersama, tubuh mereka saling bersentuhan. Adrian bisa merasakan kehangatan tubuh Vina, dan dia berusaha untuk tidak terlalu terpengaruh oleh perasaan yang membara di dalam dirinya. Adrian, kau sangat pandai menari, puji Vina, matanya bersinar. Aku senang kau mau datang bersamaku. Terima kasih, Tante. Aku hanya berusaha mengikuti langkahmu, jawab Adrian, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Saat mereka menari, Vina mendekatkan wajahnya ke telinga Adrian dan berbisik, kau tahu, aku sangat bangga padamu. Kau tumbuh menjadi pria yang hebat. Suara lembutnya membuat Adrian merinding. Dia ingin mengungkapkan perasaannya,
tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Setelah beberapa lagu, mereka beristirahat dan mengambil minuman. Vina terlihat lebih ceria, dan Adrian merasa senang melihatnya bahagia. Namun, saat mereka duduk di sudut ruangan, Adrian tidak bisa mengabaikan perasaan cemburu yang kembali muncul ketika melihat pria-pria lain yang mencoba mendekati Vina. Adrian, kau terlihat sedikit cemas. Apa ada yang salah? Tanya Vina, memperhatikan ekspresi wajahnya. Ah, tidak, Tante. Hanya banyak orang di sini, jawab Adrian, berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Vina tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Kau tahu, tidak ada yang bisa menggantikan hubungan kita. Kita adalah keluarga, katanya, tetapi Adrian merasakan ada lebih dari sekadar hubungan keluarga di antara mereka. Setelah pesta selesai, mereka pulang dengan taksi. Di dalam mobil, suasana terasa tegang. Adrian duduk di samping Vina, dan dia bisa merasakan ketegangan di udara. Saat taksi melaju, Vina secara tidak sengaja meletakkan tangannya di paha Adrian. Adrian terkejut, tetapi dia tidak bergerak. Dia merasa seolah-olah waktu berhenti, dan semua yang ada di sekeliling mereka menghilang. Maaf, aku tidak sengaja, kata Vina, cepat-cepat menarik tangannya. Namun, Adrian bisa merasakan bahwa dia tidak benar-benar ingin menarik tangannya. Tidak apa-apa, Tante, jawab Adrian, suaranya bergetar. Aku hanya terkejut. Ketika mereka tiba di rumah, Vina mengajak Adrian untuk duduk di teras. Malam itu tenang, dan bintang-bintang bersinar di langit. Mereka duduk bersebelahan, dan Adrian merasa hatinya berdebar saat Vina mulai berbicara tentang kehidupannya. Kadang-kadang, aku merasa kesepian, kata Vina, menatap jauh ke arah bintang-bintang. Suamiku sering bepergian, dan aku merasa tidak ada yang mengerti aku. Adrian merasa empati mendalam terhadap bibinya. Tante, kau tidak sendirian. Aku selalu ada untukmu, jawabnya, berusaha memberikan dukungan. Vina menatap Adrian, dan dalam sekejap, mereka saling memahami. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keponakan dan bibi di antara mereka. Ketegangan yang terpendam semakin kuat, dan mereka berdua tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang tidak terduga. Keesokan harinya, Vina mengajak Adrian untuk berlibur ke pantai. Aku pikir kita perlu waktu untuk bersantai dan menikmati hidup, katanya dengan senyum ceria. Adrian setuju, merasa senang bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan Vina. Mereka menyewa sebuah kabin kecil yang nyaman di tepi pantai. Saat mereka tiba, Adrian terpesona oleh pemandangan laut yang indah. Vina terlihat sangat bahagia, dan Adrian merasa hatinya bergetar melihat senyumnya. Selama liburan, mereka menghabiskan waktu bersama, berenang, berjemur, dan berjalan-jalan di pantai. Setiap momen terasa istimewa, dan Adrian merasa semakin dekat dengan Vina. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin dalam, tetapi dia juga tahu bahwa hubungan ini berisiko. Suatu malam, setelah makan malam yang romantis di tepi pantai, mereka duduk di beranda kabin, menikmati angin malam yang sejuk. Vina menceritakan kenangan masa kecilnya, dan Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat Vina tertawa, Adrian merasa hatinya bergetar. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi dia takut akan konsekuensinya. Adrian, kau tahu bahwa aku sangat menghargai hubungan kita, kan? Tanya Vina, menatapnya dengan serius. Ya, Tante. Aku juga merasa hal yang sama, jawab Adrian, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa bergetarnya hatinya. Vina mendekat, dan Adrian bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Kadang-kadang, aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita, kata Vina, suaranya lembut. Adrian merasa jantungnya berdebar kencang. Dia ingin mengakui perasaannya, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Malam itu, mereka berdua terdiam, saling menatap. Ketegangan di antara mereka semakin kuat, dan Adrian tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang tidak terduga. Dia ingin menggenggam tangan Vina, tetapi dia menahan diri. Dia tahu bahwa ini adalah perasaan yang tidak seharusnya, tetapi semakin dia berusaha untuk menjauh, semakin kuat dorongan untuk mendekat. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Vina duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Adrian bergabung dengannya, membawa 2 cangkir teh hangat. Mereka duduk bersebelahan, dan suasana terasa lebih intim dari biasanya. Vina mengenakan gaun santai yang menonjolkan keanggunannya, dan Adrian tidak bisa menahan tatapannya. Terima kasih sudah menemani aku, kata Vina,
sambil menatap bintang-bintang di langit. Kadang-kadang, aku merasa kesepian di rumah ini. Adrian merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata Vina. Tante, aku selalu ada untukmu. Kau tidak sendirian, jawabnya, berusaha memberikan dukungan. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa perasaannya lebih dari sekadar dukungan. Vina menoleh dan menatap Adrian dengan tatapan yang dalam. Adrian, kau sudah tumbuh menjadi pria yang hebat. Aku bangga padamu, katanya, suaranya lembut. Adrian merasa jantungnya berdebar. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Malam itu, setelah mereka selesai berbincang, Vina berdiri dan mengucapkan selamat malam. Adrian merasa ada sesuatu yang belum selesai, dan dia tidak bisa membiarkan momen itu berlalu begitu saja. Tante, tunggu sebentar, katanya, menghentikan langkah Vina. Vina menoleh, dan ada keraguan di matanya. Ada apa, Adrian? Adrian mengumpulkan keberaniannya. Aku ingin berbicara tentang perasaan kita. Tentang apa yang terjadi di antara kita. Vina terdiam sejenak, dan Adrian bisa melihat keraguan di wajahnya. Adrian, kita tidak bisa membicarakan ini. Kita harus menjaga jarak, jawabnya, tetapi suaranya tidak sekuat sebelumnya. Tapi tante, aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keponakan dan bibi, kata Adrian, suaranya penuh harapan. Vina menatapnya dengan tatapan campur aduk. Adrian, ini salah. Kita tidak seharusnya merasakan hal ini. Aku sudah menikah, katanya, tetapi ada nada keraguan dalam suaranya. Namun, perasaan ini nyata. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, jawab Adrian, berusaha meyakinkan Vina. Vina menghela napas, dan Adrian bisa melihat air mata di sudut matanya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa terjebak, katanya, suaranya bergetar. Adrian merasa hatinya hancur melihat bibinya dalam keadaan seperti itu. Kita bisa mencari jalan keluar. Kita bisa berbicara tentang ini dan mencari solusi, katanya, berusaha memberikan harapan. Vina menunduk, dan Adrian bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Dia ingin meraih tangan Vina, tetapi dia ragu. Adrian, aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku tidak ingin merusak hidup kita, kata Vina, tetapi suaranya semakin lemah. Kadang-kadang, kita harus mengambil risiko untuk menemukan kebahagiaan, jawab Adrian, berusaha meyakinkan bibinya. Setelah beberapa saat hening, Vina akhirnya mengangguk. Baiklah, mari kita bicarakan ini. Tapi kita harus berhati-hati, katanya, suaranya penuh ketegangan. Mereka duduk kembali, dan Adrian merasakan harapan baru. Aku ingin tahu apa yang kau rasakan, Tante. Apa yang kau inginkan? Tanyanya, menatap Vina dengan penuh perhatian. Vina menghela napas dalam-dalam. Aku merasa kesepian dalam pernikahanku. Suamiku sering bepergian, dan aku merasa tidak diperhatikan. Ketika kau datang, aku merasa hidup lagi. Tetapi aku tahu ini salah, katanya, suaranya penuh emosi. Adrian merasa hatinya bergetar mendengar pengakuan Vina. Aku tidak ingin menggantikan suamimu, Tante. Aku hanya ingin kau bahagia, jawabnya, berusaha menenangkan bibinya. Vina menatap Adrian dengan tatapan yang dalam. Adrian, kau adalah keponakanku. Kita seharusnya tidak merasakan hal ini. Tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku, katanya, suaranya bergetar. Adrian merasakan dorongan untuk mendekat. Kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Kita harus jujur pada diri kita sendiri, katanya, berusaha meyakinkan Vina. Vina menunduk, dan Adrian bisa melihat air mata mengalir di pipinya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa terjebak antara perasaanku dan tanggung jawabku, katanya, suaranya penuh kesedihan. Adrian merasa hatinya hancur melihat bibinya dalam keadaan seperti itu. Kita bisa mencari jalan keluar. Kita bisa berbicara tentang ini dan mencari solusi, katanya, berusaha memberikan harapan. Setelah beberapa saat hening, Vina akhirnya mengangguk. Baiklah, mari kita bicarakan ini. Tapi kita harus berhati-hati, katanya, suaranya penuh ketegangan. Malam itu, mereka berbicara hingga larut malam, membahas perasaan mereka dan apa yang mungkin terjadi jika mereka melanjutkan hubungan ini. Adrian merasa semakin dekat dengan Vina,
tetapi dia juga tahu bahwa jalan ini penuh dengan risiko. Keesokan harinya, Vina merasa bingung. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Adrian semakin dalam, tetapi dia juga merasa bersalah. Dia tidak ingin menyakiti suaminya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Adrian. Adrian merasakan ketegangan di antara mereka. Dia ingin mendekati Vina, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Mereka berdua berusaha untuk bersikap normal, tetapi setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat perasaan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Suatu malam, setelah makan malam, Vina memutuskan untuk berbicara dengan suaminya. Dia tahu bahwa dia harus jujur tentang perasaannya. "Sayang, kita perlu berbicara," katanya, suaranya tegas. Suaminya menatapnya dengan bingung. "Ada apa, Vina?" "Kau terlihat cemas," katanya, khawatir. "Aku merasa kesepian. Kau sering bepergian, dan aku merasa tidak diperhatikan. Aku ingin kita lebih dekat," kata Vina, berusaha untuk jujur. Suaminya terdiam sejenak, dan Vina bisa melihat keraguan di wajahnya. "Aku minta maaf jika kau merasa seperti itu. Aku akan berusaha lebih keras untuk ada di sini untukmu," katanya, tetapi Vina merasa ada sesuatu yang hilang. Setelah berbicara dengan suaminya, Vina merasa lebih bingung. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan. Dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, tetapi dia juga tidak ingin menyakiti siapapun. Malam itu, Vina duduk di teras, merenungkan perasaannya. Adrian muncul dan duduk di sampingnya. "Tante, bagaimana perasaanmu setelah berbicara dengan suamimu?" tanyanya, suaranya lembut. Vina menghela napas. "Aku merasa lebih bingung. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku terhadapmu," katanya, suaranya bergetar. Adrian meraih tangan Vina, dan mereka saling menatap. "Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Jika kita terus bersembunyi, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan," katanya, berusaha meyakinkan bibinya. Vina menatap Adrian dengan tatapan yang dalam. "Adrian, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa terjebak," katanya, suaranya penuh kesedihan. Adrian merasakan dorongan untuk mendekat. "Kita bisa mencari jalan keluar. Kita bisa berbicara tentang ini dan mencari solusi," katanya, berusaha memberikan harapan. Malam itu, mereka berbicara hingga larut malam, membahas perasaan mereka dan apa yang mungkin terjadi jika mereka melanjutkan hubungan ini. Adrian merasa semakin dekat dengan Vina, tetapi dia juga tahu bahwa jalan ini penuh dengan risiko.